Bila sobat rasional atau pecinta kegelapan mencari tahu apa saja tanda-tanda rumah yang berhantu, maka segera tinggalkan video ini dan channel ini. Sebab kali ini kami tidak akan membahas tanda-tanda mengapa rumah bisa berhantu, melainkan kami akan membahas penyebab kenapa rumah itu berhantu. Ya, penyebab mengapa rumah menjadi berhantu. Oke, tetap di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saatnya kita mulai. Ada sebuah slogan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Ini sangat relate dengan bahasan kita kali ini. Apabila rumah yang Anda tinggali saat ini kotor, seperti misalnya jarang dibersihkan dan kotoran atau debu-debu ada di mana-mana, barang juga berserakan, tidak ditata, ini bisa jadi menarik perhatian mereka yang tak terlihat. Mereka sangat senang tempat-tempat yang kotor, bahkan bau. Jadi aroma bau yang mengundang mereka itu untuk datang ke tempat Anda. Baju-baju yang bergantung di hanger selama berhari-hari dengan aroma keringat yang cukup menyengat itu juga disukai oleh mereka yang tak kasat mata. Selain itu juga kamar mandi yang kotor dan juga aromanya semerbak itu adalah sasaran di mana mereka akan tinggal. Dari bangsa mereka ada yang memang suka mengkonsumsi atau memakan kotoran manusia. Jadi mereka ada yang memang tinggalnya di kamar mandi. Maka dari itu jika kamar mandi Anda beraroma, tentu saja akan mengundang mereka yang tidak terlihat. Apabila rumah Anda penerangannya masih kurang, maka berhati-hatilah, karena mereka sangat suka tempat yang tidak begitu terang. Perhatikan jendela rumah Anda. Apakah cukup sinar matahari masuk ke dalam ruangan Anda? Tapi jika memang ada ruangan yang memang jauh dari jendela dan tempatnya gelap meskipun pada waktu siang hari, maka Anda harus menyalakan lampu di sana. Maka pastikan jika pagi hari bukalah tirai dan jendela agar sinar dan udara masuk ke dalam ruangan di rumah Anda. Selain itu juga lampu penerangan yang cukup di ruangan-ruangan di rumah Anda. Ini dalam konteks ketika malam hari, sehingga tidak menarik perhatian mereka untuk singgah ke rumah Anda. Ini sekedar bercerita. Suatu hari pernah kami dimintai tolong untuk melakukan pembersihan di sebuah rumah. Yang paling unik adalah ketika kami memasuki sebuah kamar, yaitu kamar utama dari pemilik rumah. Ia merasa setiap ia tidur, ia selalu bermimpi didatangi seekor ular yang cukup besar. Dan mimpi ini terjadi secara berturut-turut. Setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata memang ada yang aneh, terutama dengan pintu kamar tersebut.
Pintu kamar tersebut terbuat dari kayu jati yang cukup tua. Ternyata disitulah tinggal seekor ular gaib. Lalu kami pun melakukan komunikasi dengan makhluk gaib tersebut, dan memang ternyata ular gaib tersebut tinggal di pohon dari bahan pintu yang ada di rumah tersebut. Ketika dibuat sebuah pintu, maka makhluk tersebut juga ikut, masih tinggal di dalamnya, masih tinggal di sekitarnya. Lalu bagaimana caranya agar tahu bahan bangunan apakah itu netral? Artinya tidak ada makhluk yang tinggal di bahan bangunan tersebut. Sebenarnya sudah ada tradisi yang kita miliki, yaitu untuk menetralisir bangunan yang bahan materialnya telah dihuni makhluk halus, yaitu tradisi selamatan. Biasanya ketika bangunan telah jadi atau rumah telah jadi, tradisi ini dilakukan, yang biasanya ada doa-doa yang dilantunkan untuk mengusir kuasa-kuasa gelap. Selain tradisi, juga ada doa-doa pengusiran roh jahat. Hal ini mengacu pada agama kita dan kepercayaan masing-masing dari kita. Mengapa posisi yang menyebabkan bangunan rumah berhantu? Posisi ini juga menentukan apakah rumah Anda berhantu atau tidak. Seperti posisi rumah tusuk sate. Ini bukan mitos atau menakut-nakuti ya. Bukan juga rumah yang berada di posisi tusuk sate ini penghuninya menjadi sial. Sebenarnya posisi rumah tusuk sate ini merupakan jalur dari mereka yang tak kasat mata. Jadi mereka tidak mengenal belok kanan atau belok kiri, jadi langsung aja lurus. Bisa jadi mereka tak hanya sekedar lewat, melainkan mampir ke rumah Anda, rumah tusuk sate yang Anda tinggali. Inilah mengapa rumah tusuk sate seringkali menjadi berhantu. Nah, untuk mengatasi kasus seperti ini, Anda memerlukan bantuan spiritualis untuk membuat jalur sehingga mereka tidak melewati rumah Anda. Rumah yang pernah digunakan untuk bunuh diri akan mengundang mereka yang tak kasat mata untuk datang. Lalu apakah arwah orang bunuh diri apakah tinggal di tempat tersebut? Jawabnya tidak selalu. Bisa jadi arwah orang yang bunuh diri menghuni tempat lain. Yang jelas, jika ada orang yang bunuh diri, maka bangsa halus akan datang. Mereka mengincar darah, terutama orang yang matinya tidak wajar, seperti orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Lalu bagaimana jika rumah Anda yang Anda tempati saat ini adalah bekas tempat orang bunuh diri? Jalan satu-satunya adalah merubuhkan tempat tersebut, lalu mengganti material bangunan itu dengan material baru. Karena bangunan bekas bunuh diri akan menyerap energi-energi yang negatif. Rumah bekas tempat pembunuhan juga menyebabkan mereka yang tak kasat mata nyaman tinggal di tempat tersebut. Lagi-lagi
karena ada darah yang menetes. Darah manusia memang barang yang cukup berharga di dunia mereka. Mungkin seperti minuman yang cukup mahal di alam sana. Maka begitu tahu ada pembunuhan, mereka langsung datang dan berebutan untuk menyantap darah tersebut. Meskipun sudah dibersihkan, artinya noda-noda darah setelah pembunuhan itu sudah dibersihkan, aroma darah karena bekas pembunuhan masih tercium oleh mereka. Karena darah yang berbentuk fisik mungkin sudah hilang, tapi dalam bentuk gaib darah itu masih ada. Begitulah sebab rumah bekas pembunuhan seringkali sulit sekali untuk dilakukan pembersihan, karena mereka akan membuat sebuah komunitas untuk tinggal di sana. Cara penanganannya adalah dengan merubuhkan bangunan dan membangunnya kembali dengan bangunan dengan material baru. Jadi sama seperti rumah bekas tempat bunuh diri. Apabila penghuni rumah memiliki perjanjian dengan alam lain, maka rumahnya auto berhantu. Entah itu bentuk pesugihan, penglaris, ilmu kanuragan, atau apapun bentuknya, bentuk sebuah perjanjian atau persekutuan dengan mereka yang tak kasat mata, maka hal itu akan membuat rumah menjadi semakin angker. Biasanya orang yang bersekutu dengan setan akan menyiapkan satu ruangan di rumahnya untuk melakukan persembahan. Nah, disitulah portal dari alam lain terbuka dan mereka akan datang. Jadi tidak hanya makhluk yang mereka sembah, melainkan mereka yang lain juga akan datang, karena portalnya telah terbuka. Untuk kasus ini akan sulit untuk dibersihkan, bahkan untuk dirobohkan juga masih ada kekuatannya. Apabila ada orang lain yang tidak suka pada Anda dan ingin menghancurkan Anda dengan cara yang curang, misalnya ia mengirimkan ilmu hitam seperti teluh atau santet, biasanya yang dikirimkan adalah makhluk tertentu, bisa juga roh orang mati penasaran, setan, siluman, ataupun bisa iblis. Ini juga bisa membuat rumah Anda menjadi cukup horor. Maka dari itu, rumah yang pernah mendapat kiriman ilmu hitam pastilah menjadi berhantu. Untuk menangani kasus ini, maka diperlukan bantuan ahli, seorang spiritualis yang memang bisa menangani ilmu-ilmu teluh dan santet. Karena ini tidak gampang membersihkan residu kiriman ilmu hitam. Ini cukup sulit, bisa memakan. Sebenarnya masih banyak penyebab mengapa rumah menjadi berhantu. Jika Anda memiliki pengalaman seperti ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara share, subscribe, dan like video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.